Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, pengajar di beberapa kabupaten kota yang mentransfer nilai. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi kesadaran kita semua, karena sesungguhnya kita sedang menghadapi persoalan yang sangat besar, ya. Dalam kacamata, baik dalam kacamata ideologi, konstitusi, undang-undang, maupun moral publik dan agama kita khususnya. Ini persoalan sangat serius. Dan alhamdulillah takdir Allah membuat isu ini terbuka. Ya, isu ini terbuka. Karena isu ini sebenarnya pada periode lalu 2000 DPR 2014-2019 telah muncul RUU PKS, usulan dari pemerintah. Tetapi terhenti di Komisi 8 karena keributan tentang isu RUU PKS itu penghapusan kekerasan seksual, ya. Terhenti karena perdebatan di undang-undang itu tidak mention tentang nikah atau tidak nikah. Selesai itu, terhenti periode lalu. Saya diutus oleh fraksi untuk masuk Komisi 8 pada akhir periode lalu untuk mengawal RUU ini, terhenti. Muncul lagi di periode ini. Muncul lagi di periode ini dan diserahkan kepada Balik DPR. Usulan salah satu fraksi di DPR, tapi karena sudah jadi usulan DPR, menjadi resmi dibahas oleh Balek DPR. Saya anggota Balek DPR fraksi PKS dan saya anggota panjanya. PKS punya jatah 3 orang panja. Saya ikut jadi anggota panjanya. Jadi RUU TPKS sekarang, RUU PKS atau TPKS sekarang, tindak pidana kekerasan seksual. Saya ikuti dari ujung periode lalu dan periode saat ini. Ya. Dari mana kita ingin membahas ini kalau kita lekatkan ke 4 pilar. 4 pilar berbangsa bernegara itu adalah: 1, ideologi Pancasila, 2, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, 3, NKRI, 4, Bhinneka Tunggal Ika. Itu 4 pilar. Sosialisasi MPR itu membahas 4 pilar itu temanya. Nah, saya ingin awali pembahasan kita isu yang lagi hangat, RUU TPKS di Balik, wabil khusus Permendikbud Ristek 30 2021 yang hari-hari ini sedang dibahas dari sudut konstitusi. Pertama, Bapak Ibu sekalian, perdebatan pakar hukum itu bahwa HAM itu diperdebatkan, ada HAM liberal, ada HAM partikular. HAM liberal ini datang dari Barat, dan Barat mengklaimnya sebagai HAM universal. Sebenarnya HAM liberal dari Barat. Tapi karena Barat sedang menguasai dunia, lalu dia kampanyekan HAM liberal itu adalah HAM universal, harusnya dianut oleh seluruh bangsa di dunia. Termasuk salah satunya tema ini. Ya. Nanti Sekjen Aila akan bicara tentang dialog di dunia itu seperti apa perdebatannya. Saya akan fokus ke Indonesianya. Ya. HAM liberal versus HAM partikular. HAM partikular itu HAM yang berangkat dari nilai-nilai yang hidup di sebuah bangsa dan negara. Itu HAM partikular. Ya. Nah, HAM liberal ini dalam konteks kehidupan seksual itu gay politik, LGBT, ya, seksual consent, seks atas persetujuan, itu HAM liberal itu. HAM partikular, HAM berangkat dari nilai-nilai yang ada di sebuah bangsa dan negara. Ya. Dalam penyusunan sebuah undang-undang, ya, dalam penyusunan sebuah undang-undang yang menjadi tugas kewenangan DPR bersama pemerintah,
DPD RI juga ikut untuk hal-hal terkait undang-undang kedaerahan. Undang-undang itu rujukannya 3. Ya. Semua undang-undang rujukannya 3. Pertama apa? Filosofis. Argumen filosofis, dasar filosofis. Apa dasar filosofis kita? Harus Pancasila dan Undang-Undang Dasar, harus. Itu rujukannya. Itu rujukan filosofis. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu bertemu dengan berbagai orang di Indonesia, ya, pertama yang dibahas tentang segala peraturan Indonesia, rujukannya ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 451. Itu rujukan filosofis. Setelah rujukan filosofis disebutkan, dasarnya ini nih, kita membuat undang-undang ini dasarnya ini nih. Kedua, nilai sosiologis. Nilai apa yang hidup di masyarakat. Ya. Mayoritas bangsa Indonesia. Kecuali aturannya ingin di tempat tertentu saja, lain itu nanti perda. Tapi kalau untuk undang-undang, nilai yang hidup di seluruh bangsa Indonesia itu apa? Kalau dia urusan tentang seksualitas, apa nilai yang hidup di masyarakat? Baik norma masyarakat maupun norma agama yang menjadi pegangan mereka. Harus. Ya, itu harus tuh, nggak kompromi itu. Harus itu rujukannya. Barulah dia jadi norma undang-undang. Jadi norma undang-undang merujuk apa, Bu? Pertama, filosofis. Kedua, sosiologis, nilai yang hidup di masyarakat. Harus. Nggak kompromi itu. Ya, harus begitu. Baru dirumuskan menjadi nilai hukum di tingkat undang-undang. Kalau dia bertentangan dengan nilai itu, seorang warga negara, Bapak Ibu sendiri saja bisa bawa ke Mahkamah Konstitusi. Wahai Mahkamah Konstitusi, saya sebagai warga negara, undang-undang ini bertentangan dengan filosofis bangsa, lalu sosiologis, maka undang-undangnya harus dibatalkan. Apakah seluruh undang-undangnya atau pasal-pasal tertentu saja? Jadi setiap warga negara, Bapak Ibu nggak usah rame-rame, seorang pun boleh diakui oleh. Nah, ini kita bicara Mahkamah Konstitusi ada di dalam pasal Undang-Undang Dasar kita. Seorang saja boleh, hak warga negara bisa datang dia. Ya, nah itu saya bicara tentang bagaimana kita. Jadi kalau bicara dalam konteks keislaman, fardu kifayah, fardu ain kan. Dalam konteks kebangsaan, kenegaraan kan ada kewajiban warga negara. Nah, ya. Oke, dari situ kita masuk kemudian. Buka tolong Permendikbud Ristek 30. Ya. Permendikbud dalam tata urutan perundang-undangan, Bapak Ibu sekalian, kita itu ada apa? Ideologi Pancasila. Ada Undang-Undang Dasar. Di bawah Undang-Undang Dasar ada TAP MPR, MPRS yang masih berlaku. Di bawahnya ada undang-undang. Di bawahnya ada PP, Perpu, undang-undang atau Perpu. Di bawahnya ada PP, peraturan pemerintah. Baru peraturan menteri, peraturan daerah di bawahnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia punya undang-undang dasar, posisi tertingginya itu. Di dalam undang-undang dasar itu ada Pancasila di pembukaan. Ya. Jadi Pancasila itu ada di undang-undang dasar. Maka tata urutan perundang-undangan Indonesia itu apa? Setiap peraturan dari bawah harus merujuk yang paling tinggi. Paling atas apa tadi? Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Di dalamnya ada apa? Pancasila. Di mana? Di pembukaan Undang-Undang Dasar alinea terakhir. Jadi kalau disebut Undang-Undang Dasar otomatis ada Pancasila. Walaupun tidak ada kata Pancasila, tapi 5 silanya ada di pembukaan. Itu tata urutan perundang-undangan. Seluruh undang-undang yang dibuat di bawahnya harus merujuk sana. Kalau nggak merujuk, datang ke MK, judicial review. Kalau undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar. Kalau di bawah undang-undang bertentangan dengan undang-undang bagaimana? Judicial review di Mahkamah Agung. Jadi kalau kita bicara undang-undang, judicial review-nya di Mahkamah Konstitusi. Kalau kita bicara peraturan menteri, judicial review di mana? Mahkamah Agung. Boleh nggak warga negara? Boleh datang
Jadi kali ini diundangkan seorang warga negara, seorang guru, seorang mahasiswa, seorang murid SMA yang ngerti, dia boleh datang ke Mahkamah Agung. Judicial review di Mahkamah Agung untuk membatalkan pasal tersebut. Apa pasalnya? Apakah orang yang meritik Permendikbudristek 30 2021 itu mengeritik tanpa bukti bahwa Permendikbud itu membawa muatan seksual konsen? Mari kita baca, dan saya kira anak SMA pun insya Allah bisa paham, bahkan anak SMP paham. Mari kita baca. Ya, satu, rujukan Permendikbudnya ada pasal tentang ya undang-undang ya, Sisdiknas, ini rujukannya nih. Dia nggak boleh bertentangan tuh dengan undang-undang Sisdiknas ya. Ada undang-undang tentang pendidikan tinggi. Karena ini rujukan dia, mengingat nih. Nanti kita hadapkan nih Permendikbud dengan undang-undang ini, apalagi dengan undang-undang dasar ya. Lanjut. Ya. Ini undang-undang Sisdiknas pasal 36 ayat 3. Kurikulum disusun dengan jenjang pendidikan bla bla bla, memperhatikan apa? Peningkatan iman takwa, peningkatan akhlak, huruf A agama, dan nilai-nilai kebangsaan. Jadi Permendikbud mengingatnya ini, ya. Berarti dia apa? Dia harus merujuk ke sini. Nanti kita. Jadi ini menjadi yang mengadili Permendikbud itu ini. Ya, jangan ragu-ragu, Bapak Ibu sebagai warga negara, ya. Saya bicara dengan guru, pengajar, tentu dengan alasan yang rasional, alasan yang jelas, nggak boleh alasan tidak jelas. Lanjut. Ya. Ini undang-undang pendidikan tinggi ya, penyelenggara pendidikan tinggi. Nilai agama sama. Tadi ya, undang-undang Sisdiknas, begitu juga. Ya. Lanjut. Peraturan Menteri. Ya. Peraturan yang Menteri yang 30 2021 itu sebagai pedoman perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terkait dengan pelaksanaan tridharma di dalam atau di luar kampus. Pencegahan penanganan kekerasan seksual. Setuju. Kita nggak setuju dengan kekerasan seksual. Bahkan kalau kami menyebutnya kejahatan seksual, kita nggak setuju. Ya. Jadi kalau maksudnya itu oke. Lanjut. Untuk menumbuhkan kehidupan kampus, jangan. Untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, serta inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di mahasiswa pendidikan, bla 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 bla. Ya. Oke, sampai sini. Tetapi kita belum melihat persoalan nilai-nilai agama ada di sini ya. Ya. Secara umum mungkin bagi saya perlu ditambahkan. Tapi oke lah, kita lanjutkan. Ya, belum ketemu sesuatu di sini. Lanjut. Pasal 5. Nah, di sini. Itu tadi pasal 2 ya. Di pasal 5 nih. Ya, Bapak Ibu. 1. Kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, lisan ya. Non fisik. Fisik masuk. Dan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi, dia ngirim sesuatu. Yang porno, yang apa gitu, menteror pasangannya ya. Dan lain-lain. Temannya, teman kuliah, kan ini di kampus kan, ini bicaranya kan di kampus nih. Peraturan ini di kampus, bukan di SMA, SMP, bukan di kampus. Permendikbudristek 30 ini. Ya. Lanjut. Kekerasan seksual, tadi dimaksud pada ayat 1 meliputi. Nah, apa tuh yang disebut kekerasan seksual? Kita melihat, coba. Lanjut. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas gender korban. Memperhatikan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. C. Menyampaikan ucapan yang muat rayuan, lelucon, dan atau siulan bernuansa seksual pada korban. D. Menatap korban dengan nuansa seksual dan atau tidak nyaman. Lanjut. E. Mengirimkan pesan lelucon, gambar, foto, audio, atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban. F. Mengambil, merekam, dan atau mengedarkan foto dan atau rekaman audio dan atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban.
mengunggah foto tubuh dan atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban, menyebarkan informasi terkait tubuh dan atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Lanjut. Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan atau pada ruang yang bersifat pribadi. J. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban. K. Memberi hukum atau sanksi yang bernuansa seksual. L. Nah ini mulai dia. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan atau menggosok bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. M. Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban. Lanjut. Ya. N. Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual. Ya. O. Mempraktekkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik dan tenaga pendidikan yang bernuansa kekerasan seksual. P. Melakukan perjuangan perkosaan namun penetrasi tidak terjadi. Q. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin. R. Memaksa atau memperdaya korban untuk melakukan aborsi. S. Memaksa mempelajari korban untuk hamil. T. Membiarkan terjadi kekerasan seksual dengan sengaja dan atau melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya. Lanjut. Nah, ya. Ayat tadi yang saya buat tanpa-tanpa terutama huruf L dan M, coba balik huruf L dan M tadi. Kita balik dikit. Ya. Nggak usah banyak-banyak, kita fokus ini. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan menggosok bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban, membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban. Kita masuk ayat 3 tadi. Ya. Persetujuan korban sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf B, huruf F, G, huruf H, huruf L dan huruf M dianggap tidak sah dalam hal korban memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi mahasiswa dengan orang yang belum dewasa, nggak bolehnya itu satu, ya, kalau dia belum dewasa. 2, mengalami situasi di mana pelaku mengancam, memaksa dan atau menyalahgunakan kedudukannya. Ini sudah dewasa, tapi dia mengancam korban, ya kan? 2. Jadi persetujuan korban terpaksa itu nggak diakui persetujuan seperti itu. 3. C. Mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol dan atau narkoba. Tidak sah dalam hal korban sedang itu. Dia sedang tidak sadar, ya. Pengaruh obat-obatan, alkohol dan narkoba. Dia sedang nggak sadar, dia setuju. Nggak boleh. Kan di atas kan tidak sah dalam hal korban, ya. Ini C ini dalam hal korban. D. Mengalami sakit, tidak sadar atau tertidur. Korbannya sedang sakit atau tidur, ngigo, setuju dia, nggak boleh. E. Memiliki kondisi fisik dan atau psikologis yang rentan, mungkin mudah kena pressure. F. Mengalami kelumpuhan sementara, ya orang yang mohon maaf mungkin ada kecacatan dan lain-lain. G. Mengalami kondisi terguncang, orang terguncang nggak bisa sadar. Pertanyaannya sekarang, kalau orang yang dewasa dengan sadar kena larangan ini enggak? Ya. Artinya balik ke pasal 2 L dan M itu. Ya, coba L dan M terus L. Ketika dia menyentuh, mengusap, meraba, mengenalkan tubuh korban dan korban setuju dia seorang dewasa, boleh enggak? Boleh aturan ini. Ya. Loginya sederhana. Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban, dia orang dewasa, tidak terkena larangan yang 3. Boleh enggak? Boleh. Apa artinya ini? Apa artinya ini? Ini artinya seks bebas. Zina atau kekerasan seks dilarang, tapi seks suka dengan suka, boleh enggak? Boleh. Jadi ini tafsir yang jelas. Suruh baca anak SMP, SMA juga paham nih, nggak usah mahasiswa. Ya. Apakah ini kecelakaan? Ini bagian dari konteks besar seksual konsen. Kalau di Barat, seksual konsen itu memang sesuatu konsep yang dijelaskan. Seksual konsen itu seks dengan kesepakatan. Dia sesuai dengan ideologi Barat. Tadi kan undang-undang harus dengan filosofi kan? Filosofi Barat apa? Liberalisme.
Apa liberalisme? Anda bebas selagi tidak mengganggu orang lain. Anda bebas selagi tidak mengganggu orang lain. Masuk nanti ideologinya, nanti Bu Nurli menjelaskan. Ya. My body is mine, Sogi dan lain-lain. Teman saya, seorang dai, seorang trainer dari Indonesia ke Amerika. Di sana bertemu komunitas Indonesia. Seorang wanita Indonesia nikah dengan pria Amerika dan punya anak sudah dewasa. Dia ngeluh, dia cerita teman saya di sebuah pernikahan, dia cerita langsung sama saya. Karena dia tahu saya membahas undang-undang TPKS, dia cerita. Si ibu itu mengeluh kepada saya, kata Ustadz ini. Ustadz, tolong dong tegur anak gadis saya. Kenapa anak gadis ibu? Anak gadis saya di kamar di rumah saya berhari-hari dengan pacarnya, Ustadz, katanya. Loh, kenapa ibu tidak tegur? Nggak boleh, Ustadz. Di Amerika nggak boleh negor itu. Itu dia sedang apa? Sedang suka sama suka. Jadi seksual consent itu ideologi Barat. Kalau yang ingin memperjuangkan seksual consent di Indonesia terang-terangan, jangan sembunyi-sembunyi. Seksual consent dia kena etikanya apa? Etikanya tanpa kekerasan. Ideologinya itu ideologi liberalisme. Etikanya tanpa kekerasan. Hukumnya apa? Kalau yang kekerasan dihukum. Kalau tidak kekerasan, tidak dihukum. Itulah yang diperdebatkan. Ya. Dalam konteks ideologi Pancasila kita punya ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam konteks Undang-Undang Dasar kita punya pasal 31 ayat 3. Pasal tentang tujuan pendidikan di Indonesia itu buah dari reformasi. Apa bunyinya? Menteri Pak Nadiem harus paling hafal bunyinya. Karena Pak Nadiem adalah Menteri Mendikbud Ristek, harus paling hafal. Saya sebutkan bunyinya. Pasal 31 ayat 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Apa undang-undangnya? Undang-undang Sisdiknas. Undang-undang pendidikan tinggi. Iman, takwa, akhlak mulia. Itu kan peranan agama masuk. Sila pertama Pancasila mengakui itu. Permendikbud terikat dengan undang-undang Sisdiknas. Terikat dengan undang-undang pendidikan tinggi. Undang-undang pendidikan tinggi terikat dengan konstitusi 31 ayat 3, buah dari reformasi. Konstitusi terikat dengan Pancasila. Jadi HAM kita, HAM partikular kita mengatakan bahwa apa yang disebutkan dalam Perdikbud Ristek 30 2021 ini telah bertentangan tidak hanya dengan undang-undang tapi dengan visi misi pendidikan 31 ayat 3 dan Pancasila dan norma masyarakat. Pertanyaan kedua, secara filosofis norma masyarakat, hidupkah norma masyarakat kebebasan seksual? Adakah di masyarakat kita tetangga 3 setuju sama setuju, lalu mereka berbuat, kira-kira masyarakat marah nggak tuh? Kita ketemu tuh, oh kami senang sama senang Pak, Bapak jangan salah. Bisa nggak orang menjawab begitu? Nggak bisa, gitu. Itu norma masyarakat. Norma agama kita, berbagai agama tidak membolehkan hubungan seperti itu. Apalagi norma Islam, wala taqrabuz zina. Zina itu nggak boleh dekat-dekat, bukan nggak boleh melakukan, nggak boleh dekat-dekat. Bukannya zina itu boleh kalau setuju sama setuju. Naudzubillahi min dzalik. Ini persoalan besar. Jadi melalui 4 pilar MPR hari ini saya ingin menyampaikan pesan saya ke Pak Nadiem. Saya akan menyampaikan bahwa apa yang kita kritik bukan fitnah. Yang kita kritik tertulis jelas. Dan Pak Nadiem telah melanggar undang-undang. Melanggar konstitusi. Maka harus dibatalkan. Bahwa memerangi kekerasan seksual kita semua setuju. Bahkan kita sebut kejahatan seksual. Bukan kekerasan, kejahatan. Tetapi bukan dengan cara membiarkan zina yang dengan persetujuan. Ada seorang pakar yang menarik membahasnya, dia katakan begini.
perumpamaannya. Ya, seorang dosen, dia mengatakan ada seorang bandar narkoba datang ke SMA, bilang kepala sekolah, Pak kepala sekolah, harus buat peraturan nih, dilarang semua nih anak-anak kita jual beli narkoba, menggunakan narkoba. Wah, kepala sekolahnya senang. Wah, ini bandar narkoba mungkin udah tobat ya. Datang ke kita sampai begitu. Harus dilarang Pak, harus dibuat aturan. Oke, kita buat aturan. Tapi bandar narkoba bilang, tolong tambahkan di ujungnya Pak, kecuali sama-sama setuju. Ada artinya nggak sebelumnya itu peraturan? Nggak ada artinya. Artinya dia hanya tidak boleh kepada orang yang nggak mau, tapi kalau orang yang mau boleh. Ini zina dengan kekerasan kita hukum, zina dengan suka dan suka ditolerir. Ya, inilah bahayanya. Ya. Dan di Barat nggak sembunyi-sembunyi, di Barat solusi bagi Barat. Ya, walaupun Family Watch International pun menentang Barat tentang hal ini. Sekian organisasi, nanti saya serahkan ke Sekjen AILA untuk bicara lebih lengkap. Jadi di situ posisinya. Nah, Undang-Undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, substansinya tentang kekerasan seksual juga. Fraksi PKS memperjuangkan untuk jangan membuka lubang celah penumpang gelap. Kalau hanya kekerasan yang kita larang di undang-undang itu akan menumpang penumpang gelap, yaitu free sex. Bahkan penumpang gelap kalau di dunia Barat sudah muncul yang memang mereka setujui, LGBT. Senang sama senang, pria sama pria, wanita sama wanita, ya sah. Itu berikutnya, step by stepnya itu. Gitu. Jadi dengan segala kecintaan kita, ya, fraksi PKS menyampaikan kritik itu di paripurna kemarin. Habib Fahmi Al-Aidrus, Dr. Fahmi Al-Aidrus menyampaikan itu. Itu sikap kita, nggak mengada-ada. Ya. Oh, dibilang sudah ada di pasal lain. Pasal mana? 284, 285, 292 KUHP yang berlaku sekarang. Warisan Belanda. 284 warisan Belanda. Perzinahan itu hanya jika terjadi kalau melibatkan salah satu pasangannya telah menikah. Salah satunya telah menikah. Berarti kalau bujang gadis nggak kena. Kalau janda duda nggak kena. Pasal 284 itulah yang di judicial review oleh AILA. Putusan MK. Kata pimpinan MK, judicial review terpanjang itu pasal 284, 285, 292. Putusannya November 2017. Silakan dirujuk nanti. Putusan tentang KUHP 284, 285, 292. Dari 9 hakim MK, 4 hakim MK termasuk ketuanya setuju dengan tuntutan AILA. Bahwa perzinahan itu pada hubungan seksual di luar nikah. Itu perzinahan. Itu dianut oleh agama kita, dianut oleh norma publik kita. 4 ini setuju. 5, jadi 5 menang karena lebih banyak. Bukan menolak, mengatakan silakan pasal tersebut dirubah di DPR. Hak konstitusional DPR. KUHP yang kita rubah kemarin batal, tidak jadi disahkan. Yang ada RKUHP, rancangan KUHP, yang belum menjadi hukum sekarang. Pasal-pasal itu sudah masuk di situ, tapi tidak jadi disahkan pada periode lalu. Ya. Nah, itu belum disahkan 284, ya, belum selesai KUHP kita belum sahkan, muncul RUU TPKS, walaupun masih dalam pembahasan, belum ada keputusan, masih dalam pembahasan. Isunya apa? Kekerasan seksual, tindak pidana kekerasan seksual, mirip. Yang dihukum apa? Yang kekerasan. Maka kami fraksi PKS memperjuangkan bagaimana rancangan KUHP itu dimasukkan sehingga dia bukan saja yang kekerasan, tapi tindak pidana perzinahan itu sendiri merupakan kejahatan. Maka tindak pidana bukan kekerasan seksual, kejahatan seksual. Usulan fraksi PKS. Atau tindak pidana kesusilaan, kesusilaan lebih luas.
yang kekerasan atau yang rayuan atau yang LGBT masuk di situ. Perhatian Barat tentang isu ini besar sekali pada periode lalu. Ya. Sekian dubes Barat datang tentang LGBT. Ya. 21, 22 atau 23 dubes Barat itu yang datang tentang LGBT untuk tidak dalam masuk norma Indonesia. Loh, kita negara yang merdeka, negara berdaulat. Undang-undang kita buat dengan merujuk apa tadi? Filosofisnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Sosiologisnya nilai masyarakat dan nilai agama yang hidup di tengah masyarakat. HAM partikular kita. Kalau Barat mengatakan itu HAM liberal, HAM yang untuk semua manusia, kenapa Barat tidak mengatakan sekalian? Mencaci di Barat itu HAM liberal itu adalah menghina agama, menghina nabi, menghina kitab suci. Itu HAM liberal Barat. Apakah itu yang disebut HAM universal? Kalau itu kita adopsi Indonesia, bisa berantakan Indonesia. Penghinaan terhadap kitab suci, Tuhan, terhadap agama, terhadap nabi. Ya. Jadi klaim Barat HAM liberal itu HAM universal tidak benar. Kembalikan kepada bangsa dan negara masing-masing HAM partikular. Dan di Undang-Undang Dasar kita pun disebutkan HAM kita itu kemudian merujuk apa? Pernikahan yang resmi, yang sah, pasal 28 ayat B kalau tidak salah, pernikahan. Dan HAM kita diatur dengan undang-undang kita. Undang-undang HAM kita mengakui HAM itu bagian dari rahmat Tuhan, pemberian Tuhan. Di Barat cukup melekat kepada manusia HAM itu. Di kita HAM itu pemberian Tuhan. Jadi kalau kita mengatur HAM kita sesuai dengan filosofi kita sendiri, Pancasila, Undang-Undang Dasar, sesuai dengan nilai norma masyarakat, sah kita. Kita harus berani itu. Seorang presiden Kenya bernama Kenyatta bersebelahan dengan Obama. Obama mengatakan salah satunya LGBT harus didukung. Apa presiden Kenya Kenyatta? Sebelah Obama. Berbagai hal kita bisa kerjasama, tapi soal isu itu kami punya prinsip kami sendiri. Dengan tenang, dengan santai dia mengatakan, dan kalau mereka negara demokrasi, dia harus hormati sikap Presiden Kenyatta. Sebagaimana kita juga punya sikap, mereka harus hormati. Ya. Jadi kita tidak bisa didikte. Kita punya nilai bangsa dan negara kita. Ya. Dan nilai itu hidup di tengah bangsa kita. Pancasila, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada 4 pilar kali ini itulah kita membahas HAM liberal atau yang diklaim HAM universal dengan HAM partikular. Dan prinsip pembentukan perundang-undangan kita kembali tadi merujuk kepada satu dalil filosofis, apa itu? Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Sosiologis apa? Nilai dan norma hidup di tengah masyarakat. Baru jadi regulasi yuridis. Permendikbud Ristek harus merujuk undang-undang di atasnya. Kalau ini bertentangan, maka saya himbau, ya, ormas, LSM, toko, masjid, kampus, masyarakat, judicial review ke MA. Kalau menterinya tidak mau menariknya, karena itu wilayah pemerintah, wilayah kewenangan dia nggak mau tarik, judicial review. Kita di DPR sudah menjalankan, fraksi di PKS di DPR sudah menjalankan, dan kami akan memperjuangkan di RUU TPKS agar tindak pidana kekerasan seksual tidak bernasib sama seperti Permendikbud Ristek, yaitu hanya bicara tentang kekerasan tetapi tidak bicara tentang non kekerasan. Ada yang mengatakan sudah diatur di tempat yang lain. Di mana? KUHP 284 yang judicial review oleh AILA pada putusan MK November 2017 belum berubah. 4 lawan 5 hampir menang. Dan 9 hakim itu menyerahkan ke DPR. 4 setuju sesungguhnya. 5 tidak mengambil keputusan, menyerahkan ke DPR. Artinya apa? DPR harus mengambil norma-norma di situ. Ya. Sebenarnya bukan perluasan makna zina, tapi mendudukkan zina pada makna sesungguhnya 284 itu. Yang aturan Belanda, aturan Barat, zina itu hanya jika melibatkan salah satu pasangannya telah menikah.
baik yang pria atau yang wanita telah menikah, minimal salah satu yang telah menikah. Itu pun kalau dituntut oleh pasangannya. Karena sesungguhnya tema di situ adalah tema merusak keluarga. Tapi kalau suaminya istrinya nggak menuntut, ya selesai. Sementara norma yang hidup di masyarakat bukan itu. Itu sendiri sudah perbuatan keji. Naudzubillahi min dzalik. Jadi apa yang kita perjuangkan, apa yang fraksi PKS perjuangkan adalah memperjuangkan Pancasila, memperjuangkan Undang-Undang Dasar, memperjuangkan Undang-Undang Sikdiknas. Itulah kita melawan Permendikbud Ristek 30 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.